Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. berkumpulnya Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkumpulnya kita di Zoom meeting ini adalah untuk melaksanakan diskusi terkait ujian tengah semester yang sedang kita laksanakan. Di sini diskusi yang akan kita angkat adalah tentang kasus atau permasalahan radikalisme yang ada di sekitar kita. Kasus yang kita angkat kali ini adalah radikalisme di Yogyakarta yang terkait dengan ISIS. Oke, untuk memulai diskusi ada satu pertanyaan pemantik. Dan kita pengen bahas nih tentang topik radikalisme dalam konteks Islam, terutama kasus radikalisme ISIS di Yogyakarta. Menurut pandangan kalian, gimana sih radikalisme itu? Boleh silakan. Siapa yang akan menjawab? Kalau radikalisme, menurut aku ya, seringkali sih pakai cara yang ekstrim atau kekerasan. Misalnya tuh seperti kelompok-kelompok radikal bisa aja pakai ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu untuk mendukung tindakan kekerasan mereka. Nah, sementara kan mereka itu kan juga harus memahami agama secara keseluruhan ya. Jadi menurutmu tadi radikalisme itu apa ya? Paham-paham yang ekstrim yang dilaksanakan oleh suatu kelompok tertentu gitu ya untuk melaksanakan keinginan atau agenda mereka. Iya, gitu Val. Semacam kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut yang lain gimana? Mungkin ada pendapat yang lain juga. Nih, mungkin Iya, termasuk ekstrim sih, Kak. tapi kan Ekstrimnya ini ya gimana tuh? bisa interpretasinya kan juga ada yang benar ada yang salah juga kan. Kayak di satu pihak ada yang bilang kalau misalnya radikalisme itu termasuk jihad ya kan, tindakan jihad. Nah, itu gimana sih kalau kita apa ngebedain antara interpretasi yang benarnya sama yang salahnya itu kayak gimana gitu? Aku izin menanggapi ya, kalau menurut aku, interpretasi yang benar itu harus mempertimbangkan konteks, sejarah, sama budaya, dan juga tuh harus hormati nilai-nilai ajaran Islam yang melibatkan kasih sayang, perdamaian, dan belas kasih. Nah, itu setahu aku, ajaran Islam juga melarang tindakan kekerasan yang tidak sah dan pembunuhan. Iya Itu bisa. dari aku sih, Kak. Iya, Yang lain, saya juga sedikit setuju dengan jawabannya karena kan kalau kita bertanya interpretasi yang benar yang salah tuh bagaimana itu kan bisa aja sangat subjektif. Ya, tergantung Jadi perspektif. ya tergantung pemikiran juga. Mungkin paling benarnya itu ini ya merujuk ke Al-Quran atau hadis. Jadi biar kita punya pegangan lebih pasti gitu bagaimana cara membedakannya gitu. Iya, ya, setuju sih. Jadi kalau menurut abang-abang sekalian sama teman-teman sekalian, jadi radikalisme itu seringkali ya berakar dari pemahaman yang sempit dan pasti dampaknya ekstrim nggak terhadap agama kita. Menurut aku itu ekstrim sih. Selain itu, banyak kelompok radikal juga yang memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka. Terus mereka tuh seringkali mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan sama hak asasi manusia yang diajarkan dalam ajaran Islam. Oke. Kita cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan memaparkan hasil dari diskusi kita tentang kasus penangkapan
anggota ISIS di Yogyakarta atau kasus radikalisme ISIS yang ada di Yogyakarta. Jadi dari hasil diskusi kami sebelumnya, kami telah mendapatkan beberapa jawaban. Akan kami bacakan. Oke. Yang pertama, pandangan kelompok tentang kasus radikalisme ISIS merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi radikalisme terutama dalam konteks terorisme dan ekstremisme sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis karena beberapa hal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa radikalisme dianggap berlawanan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama ada kekerasan dan pembunuhan. Al-Quran mengajarkan kasih sayang, belas kasih, dan perdamaian. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga nyawa dan melarang pembunuhan yang tidak sah. Radikalisme juga sering melibatkan tindakan kekerasan dan pembunuhan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang damai. Yang kedua, ada pemahaman yang salah. Radikalisme seringkali muncul dari pemahaman dan interpretasi yang salah terhadap Al-Quran dan hadis. Kelompok radikal sering merampas ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu dan memaksa maknanya untuk mendukung tindakan mereka tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas atau kaidah tafsir yang benar. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fikron. Dipersilakan. Oke, yang ketiga, penyalahgunaan agama untuk tujuan politik atau ideologis. Banyak kelompok radikal yang memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka. Mereka memanipulasi ajaran agama untuk meraih dukungan atau merekrut anggota. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan radikalisme ini sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penganiayaan terhadap non-muslim, minoritas agama, dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Yang kelima, takfirisme. Beberapa kelompok radikal menggunakan takfirisme. Takfirisme yaitu menuduh orang lain yang mengaku muslim sebagai kafir, sebagai alat untuk melegitimasi tindakan kekerasan. Hal ini seringkali disalahgunakan untuk meraih tujuan ekstrim. Berikut adalah beberapa alasan mengapa radikalisme dianggap berlawanan dengan Pancasila. Yang pertama, pluralisme versus ketidaktoleran. Maksudnya Pancasila menekankan pluralisme, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai agama, suku, dan kepercayaan. Di sisi lain, radikalisme seringkali disandarkan pada ketidaktoleran terhadap keyakinan dan pandangan yang berbeda, dengan cenderung mempromosikan ideologi atau agama mereka sebagai satu-satunya yang benar. Lanjut. Yang kedua itu ada demokrasi versus otoritarianisme. Itu artinya Pancasila mendorong prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Radikalisme cenderung mendukung otoritarianisme ini atau pemerintahan yang keras yang dapat menghambat proses demokratisasi. Yang ketiga ada hak asasi versus pelanggaran hak. Pancasila menekankan hak asasi manusia sebagai prinsip yang mendasar, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Radikalisme sering melibatkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia, seperti kekerasan, persekusi, atau penganiayaan terhadap individu atau kelompok. Yang keempat ada supremasi hukum versus keinginan sendiri. Pancasila menegaskan supremasi hukum, yaitu bahwa hukum harus berlaku untuk semua orang, termasuk pemerintah itu sendiri. Radikalisme sering kali mencoba menerapkan hukum mereka sendiri yang mungkin tidak selaras dengan hukum negara. Yang kelima ada sosial keadilan versus ketidaksetaraan. Pancasila mendukung sosial keadilan dan pengurangan ketidaksetaraan sosial. Radikalisme sering melibatkan pandangan yang mengedepankan kelompok tertentu atau individu tertentu, dan ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Lalu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya radikalisme ISIS di Indonesia yang akan dibacakan oleh Sasi.
Baik, terima kasih Farhan. Jadi, di sini ada 5 faktor yang dapat memengaruhi munculnya radikalisme ISIS di Indonesia. Yaitu yang pertama ada pengaruh luar. ISIS telah berusaha memperluas pengaruhnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Propaganda mereka melalui media sosial dan internet telah mempengaruhi beberapa individu di Indonesia. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi yang sulit di beberapa wilayah Indonesia dapat memicu ketidakpuasan dan kemungkinan perekrutan oleh kelompok ekstremis. Yang ketiga ada pemahaman agama yang salah, yaitu terdapat individu yang memiliki pemahaman agama yang salah atau ekstrim terhadap Islam, dan mereka dapat dipengaruhi oleh narasi radikal ISIS. Yang keempat ada keterlibatan dalam konflik luar negeri. Beberapa individu Indonesia telah terlibat dalam konflik di luar negeri seperti di Suriah dan Irak dengan bergabungnya dalam barisan ISIS. Mereka kemudian dapat kembali ke Indonesia dengan ideologi radikal. Yang kelima ada peran pemimpin radikal. Pemimpin kelompok radikal dan penyebar propaganda ekstremisme memainkan peran penting dalam proses rekrutmen. Nah, konsep ajaran Al-Quran dan hadis dalam Islam secara umum tidak mendukung radikalisme. Sebaliknya, ajaran Al-Quran dan hadis menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, perdamaian, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Wafa. Selanjutnya yaitu ada ijtihad ulama untuk mengatasi kasus radikal antara lain. Yang pertama, Masjid Ulama Indonesia atau MUI. MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengecam radikalisme dan terorisme sebagai pelanggaran terhadap Islam. MUI menegaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang, dan bahwa tindakan terorisme adalah bertentangan dengan ajaran agama. Yang selanjutnya yaitu Nadatul Ulama atau NU. NU telah aktif dalam mengambil posisi yang menentang radikalisme dan ekstremisme. Mereka mempromosikan nilai-nilai Islam yang moderat dan toleran, serta berupaya untuk mendidik generasi muda dengan pemahaman agama yang benar dan damai. Jadi sudah ada upaya-upaya ulama untuk memberantas dan mengulangi kasus radikalisme di Indonesia. Yang selanjutnya, konsep ajaran Pancasila dapat digunakan untuk menghadapi radikalisme yang akan dibacakan oleh rekan saya, Kak Altari. Baik, terima kasih ya Wafa. Selanjutnya, prinsip pertama Pancasila menekankan pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini menggarisbawahi pentingnya keberagaman, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks radikalisme. Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan menentang pemaksaan pandangan agama yang ekstrim atau radikal. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan budaya yang beradab. Dalam konteks radikalisme, Pancasila menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menentang tindakan radikal yang melanggar hak-hak tersebut. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Prinsip ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Radikalisme yang berpotensi memecah belah masyarakat atau merongrong persatuan bangsa adalah bertentangan dengan prinsip ini. Lalu yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu Pancasila mendukung demokrasi, di mana kebijaksanaan dan keputusan diambil melalui proses perwakilan dan musyawarah. Radikalisme yang mendukung tindakan kekerasan atau merongrong proses demokrasi bertentangan dengan prinsip ini. Lalu yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kelima Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Radikalisme yang mendukung ketidaksetaraan sosial atau tindakan yang merugikan masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip ini.
Jadi, menurut kami, moderasi beragama dan semangat bela negara memiliki potensi besar dalam menekankan radikalisme. Moderasi beragama mempromosikan pemahaman agama yang benar, toleransi, dan dialog antar agama. Sedangkan semangat bela negara mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pertahanan negara. Lalu yang kedua, pendekatan ini dapat menciptakan kesadaran, mengajarkan nilai-nilai damai, dan mengarahkan perhatian individu dan tindakan radikal ke tindakan yang membangun. Namun, penting untuk menjalankan pendekatan ini secara seimbang dan inklusif, serta melibatkan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat, dan lembaga agama. Nah, salah satu cara paling efektif itu untuk mencegah radikalisme, menurut kelompok kami adalah melalui pendidikan, yang mana dalam pendidikan Islam ya, salah satunya yang benar dan akurat dapat memberikan pemahaman yang benar tentang keyakinan Islam dan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keseimbangan, seperti itu. Inilah hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.